Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkuliah di IAIN Surakarta. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, pengikutnya, dan kita semua hingga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rafiq Pamungkas dengan NIM 202121068, Stefani Marta dengan NIM 202121088, Faiza Mardika dengan NIM 202121091. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari generasi ke generasi lain. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis, termuat di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, baik itu budaya, alam, agama, ras, golongan, adat istiadat. Banyak jumlah penduduk yang padat membuat banyak perbedaan itu terasa, apalagi dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, jangan dikira bahwa perbedaan itu dapat memecah belah semangat persatuan dan kesatuan, tetapi malah semakin menciptakan toleransi dan semangat kekeluargaan antar warga negara. Ketika terjadi pertentangan antar individu atau masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa yang berbeda, mereka akan mengelompok menurut asal-usul daerah. Itu menyebabkan pertentangan atau ketidakseimbangan dalam suatu negara. Pancasila sebagai solusi dari problem korupsi. Moralitas individu adalah kesadaran tentang prinsip baik bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Seseorang yang mempunyai moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku seperti sopan santun, rendah hati, tidak suka menyakiti orang lain, toleran, dan sebagainya. Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial.
sehingga akan tampak perbedaan masyarakat yang bermoral tinggi dan bermoral rendah. Moralitas sosial juga tercermin dari moralitas individu dalam melihat kenyataan sosial. Pancasila sebagai solusi dari problem dekadensi moral. Pancasila adalah dasar negara kita atau juga dikenal sebagai ideologi bangsa, merupakan pedoman pokok dalam mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam segi politik, ekonomi, dan sosial. Konstitusi di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sejak negara Indonesia berdiri hingga sekarang telah banyak mengalami pasang surut, tapi hingga kini tetap dapat berdiri dengan kokoh. Adapun dicanangkannya Pancasila sebagai dasar negara karena isinya dianggap sesuai dengan situasi kondisi manusia atau masyarakat yang memiliki latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. Materi selanjutnya kita memasuki tentang Pancasila yang merupakan ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Saat ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah mulai dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, para generasi muda harus dapat bersatu dan damai walau berbeda ras, agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi. Memiliki semangat jiwa muda yang membangun negara Indonesia. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara, kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya seperti pemerintah, wilayah, dan juga rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila dalam kaidah sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu Pancasila era prakemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan yang terakhir adalah Pancasila era reformasi. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita tentang Pancasila sebagai etika. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.